Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Iya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa itu akan dipimpin oleh Fatia. Siap, berdoa dimulai. Ya, baik. Bapak absen dulu ya. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Fatia. Terus? Iya, terus? Itu kenapa semua? Sakit. Ya, kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Ya, materi minggu yang lalu tentang apa? Ya, misi dakwah Nabi di Mekah. Misi dan strategi dakwah Nabi di Mekah. Nah, misi dakwanya apa aja? Misi. Ya, mengajarkan ketauhidan. Terus? Ya, yang ketiga? Terus strategi dakwanya ada berapa? Ada dua. Apa aja? Iya, dakwah secara sembunyi-sembunyi sama dakwah secara terang-terangan. Iya, oke. Nanti Bapak akan menayangkan itu ya tentang foto. Kira-kira kalian tentang foto tentang apa nih? Nah, ini gambar tentang apa nih? Misi dakwah Nabi di Madinah. Iya, ininya. Strategi Nabi di Madinah. Iya. Nanti hari ini akan melanjutkan materi tentang misi dan strategi dakwah di Madinah. Di Madinah. Nanti kita dibagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Jadi yang satu kelompoknya itu 7. Sebelum bagi kelompok, Bapak akan membagikan LKPD dulu ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Bikin kelompok dulu. Bikin kelompok mejanya ya. Udah dibagi semua. Nanti Bapak akan menayangkan video ya. Nanti kalian cermati video ini tentang apa ya. Ya, nanti kalau sudah selesai, nanti perwakilan 3 orang yang sebelum 3 orang maju. Untuk diskusi bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi misi Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW berjudul sejumlah misi dakwah Nabi Muhammad SAW bagi seluruh umat manusia sebagaimana dilansirkan. 1. Menyebar ajaran Islam. Misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran Islam. Ia menyampaikan ajaran ini kurang lebih selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Selepas beliau meninggal, misi dakwah dilanjutkan oleh para dai dan ulama untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan orang-orang yang mengikuti ajaran Islam, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya akan memperoleh kabar gembira, yaitu balasan surga di akhirat. Sementara itu bagi yang mendustakan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala diancam dengan balasan neraka. Kabar gembira dan ancaman neraka ini merupakan salah satu iman yang wajib diyakini umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133 sebagai berikut, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jika mengadakan anak mulia sebagai bisa bekerja di atas Rasulullah SAW. Dia menyampaikan ajaran alam mulia kepada umat manusia sebagainya. Nabi Muhammad juga mengimbau untuk menjauhi perilaku buruk dan akhlak tercela. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib. Penduduk kota Yastrib terdiri atas etnis Arab, baik dari selatan maupun utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yastrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pangan mayoritas penduduk memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yastrib berbarengan dengan kedatangan Imran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan abad ke-2. Mereka datang ke Mekah dan datang ke Yastrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 dan 135. Agama Yahudi dianut oleh suku-suku antara lain Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Bakar. Keempat suku ini termasuk agama Yahudi walaupun Islam berkembang di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad. Akibat perintah Islam mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Selain Yahudi, penduduk Yastrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Nadir. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Sebagian kecil penduduk Yastrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan alam. Mereka hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Ada yang ditanyakan? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Usaha pertama Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Islam Madinah yaitu dengan membangun masjid. Salah satu masjid yang dibangun Rasulullah di Madinah yaitu Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah antara lain sebagai sarana pembina umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sebagai sarana tali silaturahmi antara kaum muslimin, dan yang terakhir sebagai sarana sosial. Membangun pasar untuk ekonomi rakyat. Usaha selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah yaitu dengan membangun pasar. Lokasi pasar yang dibangun Nabi Muhammad SAW itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tujuan Rasulullah mendirikan pasar yaitu untuk memudahkan pembangunan perekonomian rakyat dan menyebarkan agama Islam. Kehadiran pasar tersebut pun disambut hangat oleh masyarakat Madinah. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam pertama yang berpusat di Madinah.
ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut berhijrah di Madinah bersama Rasulullah. Sementara kaum ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor supaya mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, sehingga mereka sangat membutuhkan kaum ansor untuk memulai hidup baru. Keempat, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan antara lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, di antaranya persatuan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian cermati video tersebut, itu tentang apa? Ya, misi strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang kedua adalah strategi dakwah di Madinah. Terus yang satunya kondisi bangsa Arab. Iya. Baik, materi ini ada yang mau menyimpulkan tentang materi misi dan strategi dakwah di Madinah? Ya. Menyebarkan agama Islam, menyampaikan kabar gembira, mengajarkan akhlak baik, membangun masjid, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi, ya, terus kaum Yahudi dan Ansor, membangun ekonomi, membangun pasar untuk ekonomi rakyat. Ya, ada lagi nggak yang mau menyimpulkan? Tidak dakwah di Madinah, membangun masjid sebagai bukti ibadah dan dakwah, melakukan pasar untuk ekonomi rakyat, mensaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi misi Nabi Muhammad dakwah di Madinah yang pertama adalah menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah menyampaikan kabar gembira. Yang ketiga adalah mengajarkan akhlak mulia. Kalau akhlak mulia itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak akhlak mulia? Ya, akhlak yang baik. Terus yang ini tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Ketika Nabi dakwah di Madinah itu, ya pertama kali yang dibangun masjid itu masjid apa? Nabawi. Iya, Nabawi. Kalian pernah ke sana belum? Bapak doakan semoga ke sana ya. Ya. Terus yang kedua adalah apa? Strateginya? Membangun pasar. Iya, membangun pasar ya. Untuk ekonomi rakyat. Yang ketiga? Mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin itu apa? Kaum yang hijrah dari Mekah ke ya. Yang keempat apa? Melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Ya, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Itu menghasilkan apa? Piagam Madinah. Iya, oke. Ya, untuk refleksi sekarang itu ya, apa yang kalian ketahui tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Kalian sudah paham belum? Ya, oke. Materi apa yang kalian tidak dimengerti tentang misi dan strategi dakwah Nabi di Madinah? Tidak ada. Sudah mengerti. Ya. Strategi apa yang kalian akan lakukan setelah mempelajari materi tentang misi dan strategi dakwah Nabi agar materi kalian tidak dimengerti menjadi mengerti atau paham?
Bertanya, dipelajari kembali. Ya, berarti udah paham semua ya. Nanti Bapak akan bagikan asesmennya. Nanti kalian kerjakannya di pondok. Ya, di rumah. Ya, ini bagikan dulu. Nanti di situ ada pilihan ganda, soalnya 20. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Ya, nanti asesmen itu nanti besok dikumpulkan ya. Ya, nanti untuk materi minggu depan itu ini materi tentang Daulah Bani Abbasiyah. Baik, kita tutup materi ini dengan bacaan doa. Doa dulu, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.